Benda antar planet. Benda-benda antar planet dalam tata surya adalah asteroid, komet, dan meteoroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang berjumlah puluhan ribu yang mengelilingi matahari dengan orbit hampir berbentuk lingkaran. Ada juga beberapa asteroid yang mempunyai bentuk orbit elips. Salah satu di antaranya adalah Icarus yang pernah mendekati bumi sampai jarak beberapa puluh kilometer. Asteroid yang sering disebut planetoid mempunyai diameter rata-rata 2 km. Asteroid terbesar yaitu Ceres dengan diameter 1000 km. Asteroid Pallas, Juno, dan Vesta diperkirakan memiliki diameter antara 200 km hingga 700 km. Sedangkan asteroid terkecil 1993 Ka2 dengan diameter 0,5 km. Kebanyakan asteroid ditemukan mengorbit matahari di antara lintasan orbit Mars dan Jupiter. Komet atau bintang berekor adalah benda antar planet berupa bongkahan es dan debu yang bergerak mengitari matahari dengan orbit elips pipih atau sangat lonjong. Komet paling terang yang diamati adalah komet Halley dengan periode permunculan 76 tahun. Bagian-bagian sebuah komet adalah inti, koma, awan hidrogen, dan ekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Ekor komet tampak lebih panjang dan jelas ketika mendekati matahari. Ketika menjauh dari matahari, perlahan-lahan ekornya semakin pendek, memudar, dan akhirnya menghilang dari pandangan. Meteoroid adalah batuan-batuan yang terdapat dalam ruang antar planet yang ukurannya beragam, mulai dari seperti semburan padi sampai dengan gerbong kereta. Meteoroid sebagian berasal dari komet dan asteroid. Meteoroid yang memasuki atmosfer bumi, yang bergesekan dengan atmosfer bumi, sehingga menghasilkan pijar berupa garis cahaya di langit, yang disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Sisa meteor yang sampai ke bumi disebut meteorit. Meteorit ini sendiri ada 3 jenis, yakni A. Meteorit logam, memiliki unsur nikel dan besi. B. Meteorit batuan, memiliki unsur silikon. C. Meteorit campuran, memiliki unsur logam dan silikon. Matahari. Kita dapat melihat matahari dari langit karena matahari memancarkan cahaya yang sumbernya ada dalam matahari itu sendiri. Karena suhu matahari yang sangat tinggi, kira-kira 5.400 derajat Celcius, atau bandingkan dengan suhu paling tinggi yang pernah dilaporkan di permukaan bumi, yaitu 58 derajat Celcius. Maka, materi-materi dalam matahari tidak mungkin berbentuk padat, cair, atau gas biasa. Tentu saja, materi-materi dalam matahari adalah gas pijar yang disebut plasma. Dengan 2 unsur terbanyak penyusun matahari adalah hidrogen sebesar 75% dan helium sebesar 20%. Selain matahari, benda langit yang juga berbentuk gas pijar dan memancarkan cahayanya sendiri adalah bintang. Kesamaan matahari dan bintang yaitu spektrum cahaya dan proses pembentukan energinya, serta memproduksi sumber energi berdasarkan reaksi fusi inti.
Karena kesamaan ini, maka matahari dikelompokkan sebagai bintang. Nah, di antara miliaran bintang di langit, matahari adalah bintang yang sedang saja besarnya. Masih banyak bintang lain yang lebih besar, lebih panas, dan lebih cerah daripada matahari. Matahari tampak oleh kamu sebagai bintang yang paling besar dan paling cerah di langit. Karena matahari adalah bintang yang paling dekat dari bumi, dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Sebagai gambaran, jarak matahari dari bumi kira-kira 150 juta atau 0,15 miliar kilometer. Sedangkan bintang kedua yang terdekat dari bumi, yaitu Proxima Centauri, berjarak kira-kira 40.000 miliar kilometer dari bumi, atau 300.000 kali jarak matahari ke bumi. Jelas bukan? Energi pancaran matahari. Jika kamu memandang matahari secara langsung, kamu akan melihat cahaya menyilaukan yang bisa merusak mata. Cahaya ini juga membawa energi panas yang bisa merusak kulitmu. Begitu besar energi yang dipancarkan oleh matahari. Jika kita perhitungkan bahwa suhu bagian inti matahari bisa mencapai 15 juta derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius, maka energi yang dipancarkan oleh matahari adalah 90.000 kalori per menit per sentimeter kuadrat. Luas matahari adalah 6,16 dikali 10 pangkat 20 cm pangkat 2. Maka seluruh permukaan matahari akan memancarkan energi kurang lebih sebesar 5,6 kali 10 pangkat 27 kalori per menit. Energi sebesar ini tidak mungkin dihasilkan oleh proses gesekan, reaksi kimia, dan proses pembakaran. Energi ini hanya mungkin dihasilkan oleh suatu proses reaksi termonuklir. Proses ini terjadi karena penggabungan dua inti atom hidrogen menjadi helium dalam satu lingkungan yang bersuhu sangat tinggi. Dalam proses ini terjadi pengurangan massa hidrogen. Massa hidrogen yang berkurang inilah yang berubah menjadi energi. Perubahan energi tersebut sesuai dengan persamaan yang dirumuskan oleh Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, dengan E sama dengan energi yang timbul yang satuannya joule, M sama dengan massa yang berubah menjadi energi yang satuannya kilogram, dan C sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa, atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi yang timbul akan dipancarkan oleh matahari ke segala arah. Hanya sebahagian kecil saja energi yang dipancarkan matahari sampai ke bumi. Dari energi inilah, segala bentuk kehidupan di bumi dapat berlangsung. Bayangkan saja, jika tidak ada matahari sampai ke bumi, semua zat akan membeku karena suhu permukaan bumi tentu sangat dingin. Walaupun di bumi sendiri ada sumber panas berupa sumber panas bumi yang berasal dari dalam bumi. Susunan lapisan-lapisan matahari. Matahari tersusun dari lapisan-lapisan yakni inti matahari, fotosfer atau lapisan cahaya, kromosfer, dan korona. A. Inti matahari. Bagian inti matahari merupakan pusat matahari. Bagian ini adalah yang paling panas dan paling padat. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Dan tekanannya 200 miliar kali tekanan permukaan bumi. Di sini terjadi banyak reaksi termonuklir.
sehingga menghasilkan energi yang luar biasa besar. Bagaimanakah energi dari inti matahari merambat menuju permukaan matahari? Nah, ada dua cara perambatannya. Yang pertama, dalam zona radiasi, yaitu dari inti matahari menuju bagian yang dekat dari permukaan matahari. Energi merambat secara radiasi melalui gas pijar atau plasma yang terdapat pada bagian dalam matahari. Yang kedua, dalam zona konveksi, yaitu dari bagian dekat permukaan matahari menuju ke permukaan matahari. B. Fotosfer atau lapisan cahaya. Fotosfer adalah lapisan permukaan matahari, sehingga dapat kita lihat bentuknya menyerupai piringan emas yang terang. Fotosfer merupakan daerah yang agak tipis dengan kedalaman sekitar 500 km atau 1/2000 jari-jari matahari. Suhu di fotosfer diperkirakan rata-rata 6.000 derajat Celcius. Pada suhu ini, suatu benda memancarkan cahaya berwarna kuning sama seperti kita melihat cahaya matahari berwarna kekuning-kuningan. C. Kromosfer. Lapisan yang terdapat di atas fotosfer disebut atmosfer matahari. Atmosfer pada bagian bawah atau paling dekat dengan fotosfer disebut kromosfer atau bola warna. Lapisan kromosfer menjulang 12 km di atas fotosfer dengan ketebalan kira-kira 2.400 km dengan suhu pada bagian atasnya lebih dari 10.000 derajat Celcius dan suhu pada bagian bawahnya kira-kira 4.000 derajat Celcius. Kita dapat melihat lapisan ini hanya pada saat terjadinya gerhana matahari total. D. Korona. Lapisan atmosfer pada bagian atas atau luar disebut korona. Lapisan ini juga hanya dapat kamu lihat ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu matahari yang paling menyilaukan mata telah tertutup bulan. Tebal korona kira-kira mencapai 2.500.000 km. Suhu lapisan ini dapat mencapai 1.000.000 derajat Celcius. Dengan kata lain, korona jauh lebih panas dibandingkan kromosfer.